sedih ya kalau dengar nada seperti itu ya. Ya sebenarnya kalau kita ngomong sedih, nggak ada. Sedih itu hanya perasaan. Jadi kalau kita ngomong sedih, itu hanya perasaan kita. Karena kalau perasaan itu selalu berubah-ubah. Mulai sekarang, rubahlah perasaan kamu menjadi happy, senang. Dengan cara apa? Dengan cara berpikir positif. Kalau ngomong soal berpikir positif itu apa sih bro? Enak aja ngomong positif negatif, emang aki. Tapi sebenarnya positif itu adalah plus, semua tahu. Plus itu berarti lebih. Jadi berpikirnya itu lebih ke arah yang benar, ke arah yang membuat kita itu menjadi senang, tidak melihat hal-hal kekurangan. Kalau ngomong soal pandemi ini pasti ngomong kurang semua, kurang jalan-jalan, kurang rekreasi, kurang ketemu orang, kurang piknik, itu pasti negatif. Tapi kalau kita anggap itu sebuah kelebihan, gua lebih banyak di rumah, lebih banyak bersama anak-anak, lebih banyak beribadah, lebih banyak membersihkan rumah, lebih banyak bersama keluarga, jadi positif. Yang kita omongin sekarang ini yang penting, ini ada satu istilah baru, yaitu new normal. New normal itu kenormalan baru, atau istilah bahasa Inggrisnya new normal. Artinya terkadang juga disebut kewajaran baru atau kelaziman baru. Adalah sebuah istilah dalam bisnis dan ekonomi yang menunjuk kepada kondisi keuangan usai, seperti krisis keuangan atau resesi global atau macam-macam, dan juga bisa dihubungkan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, sejak itulah istilah dipakai sebagai konteks lain untuk mengimplikasikan bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau tidak lazim menjadi umum dilakukan. Hadirin sekalian, gue pengen ngebahas soal new normal. Mungkin udah tahu, cuman gue sekarang hanya dimainin aja. Selama 3 bulan lebih, kita sudah dianjurkan dengan protokol hidup ini bagaimana. 3 bulan kita bertahan di rumah, 3 bulan kita nggak kemana-mana, 3 bulan kita berhidup dengan apa adanya, tidak ada masukan. Berarti lu itu sudah siap 3 bulan sebagai menormalkan kondisi badan lu, kondisi kebiasaan lu. Nah, kebiasaan ini dijadikan sebagai yang terus menerus. Kalau istilahnya kita istiqomah. Jadi menurut gua gini, untuk ke depan akan dibukalah tempat-tempat ini supaya ekonomi bisa berjalan, kita bisa kerja, kita bisa ketemu. Tapi ingat, sadar diri bahwa lu sehat. Kalau lu sakit atau punya penyakit, mendingan lu diam di rumah sampai lu sehat benar. Kemudian pas keluar rumah, lu bawa tas, isinya apa? Masker. Kalau masker yang sekali pakai, lu pakai lagi yang lain. Kemudian kalau lu agak takut, lu pakai sarung tangan, bawa sarung tangan. Kedua, lu bawa tisu basah, bawa hand sanitizer. Kemudian sikap lu yang biasanya dulu geratakan, biasakan tangan lu tuh tidak geratakan. Biasa aja, jangan disentuh apapun. Ketika lu keluar, lu bersihin diri lu tahu sehat, lu jalan. Ketika ketemu orang, nah usahakan jaga jarak, apa kabar? Baik, segala macam. Ngobrol, jaraknya pun jaga jauh-jauhan. Gua rasa kena kesadaran lu sama kesadaran gue itu tidak menyinggung, itu new normal. Nah, kemudian kalau kita mau masuk ke tempat, udah biasalah, nanti seperti itu masuk ke gedung. Kemudian cek suhu, stop, tembak. 36, aman. Kalau udah panas, tadi dari awal gue bilang kalau lu udah sakit ngapain keluar, pasti ditolak. Kemudian mau duduk, cuci tangan, cari steril, duduknya jaraknya jaga. Setelah kita beraktivitas, balik ke rumah lagi, kembali ke rutinitas. Depan pagar lu, cuci tangan lagi, yang bersih pakai sabun. Sepatunya diantar ke dalam, keluar aja, biar kejubur matahari, biar mati itu kuman-kuman virus. Masuk ke dalam, buka baju, ya kan? Yang barang-barang keluar, masukkan ke cucian, cuci, lu mandi bersih-bersih, baru ketemu dengan keluarga, baru duduk. Itu normalnya, akhirnya kebiasaan seperti itu. Tujuannya apa sih, Min, menurut lu? Menurut gue nih, tujuannya adalah meminimalisir virus itu beredar. Nah, kalau
misalnya kantor sudah dibuka, ingat nih bro, gue mau kasih tahu lu ya, jangan anggap lu doang yang sehat, lu doang yang bersih. Gue yakin semua orang itu pengen sehat, dia jaga di rumahnya. Jangan lihat orang seolah orang itu penyakitan atau dia bawa carrier virus. Sama-sama lah menghargai, nggak melihat wah ini penyakitan mentang-mentang dia ada ini. Caranya gimana? Pas di rumah pasti kita dalam keadaan sehat, bersih keluar. Masuk kita kerja di kantor. Pas masuk gedung, itu belum kantor kita. Itu pertama kita sudah melewati disinfektan, kemudian melewati satpam cek suhu. Sudah itu ada tempat cuci tangan, kita cuci tangan. Nah itu sudah steril satu masuk. Kita masuk lift, ada juga tusuk gigi lah buat neken atau segala macam. Kemudian orang akhirnya yang dulu berhadapan apa kabar, sekarang saling membelakangi. Jangan tersinggung, bukan dicicik sama lo, tapi dia hanya menjaga jangan sampai lo bersin atau lo batuk tiba-tiba, saling menjaga kan. Nah, setelah itu dari lift lu udah bersih, pas masuk ke ruang kantor lu, pertama apa? Disuruh cuci tangan lagi, dicek lagi pas satpam kantor, derajatnya nggak berubah. Sampai di sana, lu juga masuk ruangan kantor lu udah bersih, tangannya bersih, semuanya nggak berhubungan, satu meja jauh. Nah, pas ketika dipanggil lagi sama bos lu untuk masuk ke ruangannya, misalnya dipanggil Edwin, wah dipanggil bos gue, sebelum masuk ke ruangan bos, ya sama, cuci tangan lagi, pakai masker lagi, ngobrol. Ya dengan kebiasaan itu, jangan lu anggap ini sebagai wah siksaan atau apa enggak. Itu menjaga semuanya. Dan ini kalau kita lakukan berulang-ulang, kita lakuin lagi, sampai COVID ini benar-benar hilang. Karena gue nggak tahu kapan ini hilang COVID. Tapi coba berlakukan hal-hal seperti itu, kebiasaan-kebiasaan normal baru yang kita menjaga kesehatan, membawa alat-alat yang untuk membersihkan badan, terus menghindari kontak langsung, terus setiap tempat, setiap waktu dimanapun selalu cuci tangan. Nah, cuci tangan inilah sumber dari penularan. Jadi kita bisa pegang piano nih, wah jangan-jangan ada virus, cuci tangan lagi. Kita ambil apa, wah ada, cuci tangan lagi, nggak apa-apa. Buktinya sekarang tangan gue halus banget. Oh my god, halus banget. Jadi mungkin untuk di awal ini cobalah kita menghadapi new normal, tapi dengan ilmu, sadar bahwa virus corona COVID-19 ini menular karena apa, bisa menular bagaimana mencegah penularannya, terus bagaimana kita menghadapi adab yang baru terhadap orang. Ya tetap menyapa, senyum, tapi nggak harus pelukan. Intinya adalah kita memasuki era baru, namanya new normal. Mari kita berpikir cerdas, mengikuti instruksi, sehingga protokol yang dijalankan ini berjalan semuanya, dan kita sadar bahwa virus ini benar-benar nggak kelihatan, apakah ada di sini, di sana, atau segala macam. Bisa kita sebagai pembawanya karena kita pulang. Dan ingat, virus ini sangat gampang menular bagi orang yang sudah lanjut usia. Kedua, orang yang punya penyakit bawaan, sehingga dia bisa. Kita lihat juga, wah ini orang tua, mendingan kita benar-benar menghindar. Kenapa? Kita sayang sama orang tua tersebut, jangan sampai kita menular mereka. Kesadaran ini yang perlu ditingkatkan. Gue buat video ini bukan maksudnya ngomong apa lu, enggak. Ini hanya salah satu bentuk gue, kepedulian gue untuk orang lain juga, untuk mengingatkan kalian supaya kita bisa menekan penularan, bahkan bisa menghilangkan virus COVID-19 dan hidup normal, bahagia. Insya Allah. Ingat, memang hidup itu kan kita yang jalankan, kita yang berusaha untuk bersih. Tapi ingat satu hal dulu, virus nggak kelihatan, yang mengatur adalah Allah. Nah di sini kita harus berdoa, ibadah. Selama ini lu lihat loh, gue usahakan sholat 5 waktu, tiap hari wudhu, cuci tangan, kumur plus hidung dibersihkan, muka sampai tangan, pangkalan tangan, terus kepala, kuping sampai dalam-dalamnya, sampai dengan kaki dibersihkan. Itu adalah satu contoh yang diajarin
di agama Islam supaya kita jaga kebersihan sehari 5 kali, belum lagi sunnah, belum lagi kalau kita diminta untuk jaga wudhu. Kemudian apalagi kita berdoa supaya tidak ada wabah. Ya, saran gue buat temen-temen, coba usahakan setiap pagi kita ada yang namanya zikir pagi, ada juga zikir petang. Kalau nggak punya bukunya, lu bisa buka di Google apa bacaannya. Itu semuanya isi adalah doa supaya penyakit dari dalam, dari atas, samping semua dibunuh. Coba kita lakukan terus-terusan semuanya, insya Allah penyakit ini, virus ini hilang semuanya. Itu selalu gue bilang, virus ini hilang semuanya, virus ini hilang semuanya, virus ini hilang semuanya, biar kita bisa kembali ke normal yang sebenarnya dan kita bisa bekerja, bersosialisasi, ibadah, bertemu dengan teman-teman, dan mendapat rezeki, dan insya Allah semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya tahu terakhir emang endingnya dunia ini adalah kita mati, pasti mati. Tapi sebelum mati